Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Ignatius Slamet Riyadi ya. Anak kelas 6 SD dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali bersama Pak Jojo dalam pelajaran PKN ya. Kali ini Bapak mengampu PKN untuk tema 7 dengan pokok judul utama untuk seluruhan tema 7 itu kepemimpinan. Dimana sebenarnya tema 7 ini mengulang kembali tema yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pernah mengalami beberapa kepemimpinan ya. Dari gambar ini ada Presiden 1 Republik Indonesia sampai sekarang ya. Presiden yang ke-7 ya. Jokowi ya sekarang ya. Untuk batasan materi tema 7 kita yang pertama mengetahui nilai-nilai kepemimpinan, lalu memahami pengamalan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, sila pertama ya. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai kemanusiaan, sila kedua. Mengidentifikasi itu mengelompokkan. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai persatuan, sila ketiga. Kemudian nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam sila keempat. Lalu nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam sila kelima. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Baik, untuk yang pertama kepemimpinan, kita bahas dulu ya pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang atau organisasi yang dia pimpin. Itu pengertian pemimpin. Berikut ini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, kompeten, menunjukkan kompetensi atau kemampuan kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian berwawasan ke depan, dapat menempatkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti suatu lembaga yang dia pimpin. Kemudian menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan memperdayakan para anggotanya untuk terus berprestasi. Kemudian yang keempat, mengaktualisasi diri, terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Yang kelima, jujur dan rendah hati, selalu bersikap tulus, rendah hati, dan dapat diandalkan. Dan jujur dalam menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lalu memahami pengamalan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama ya dalam kehidupan. Yang pertama itu bersikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Kemudian saling menghormati antar umat beragama atau yang kita bilang dengan toleransi ya. Yang keempat, tidak memaksakan seseorang atas agama. Lalu yang berikutnya, mengidentifikasi nilai-nilai kemanusiaan, sila kedua dalam kehidupan. Tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, serta ras, sikap saling menghargai ya. Termasuk toleransi juga. Lalu menyadari bahwa kita manusia sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki persamaan derajat ya sebagai manusia di hadapan Tuhan. Kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan sesama manusia. Lalu menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan diskriminatif terhadap sesama manusia, jadi membeda-bedakan ya. Seperti contohnya membuli itu juga tidak boleh ya. Ini ada gambar contoh kemanusiaan ya, dengan memberikan donor darah ya terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Lalu yang D, mengidentifikasi nilai-nilai persatuan sila kita dalam kehidupan. Yang pertama, bergotong royong ya.
Dua pemimpin harus bergotong royong, ikut serta dalam ketertiban lingkungan, kemudian menjunjung tinggi persatuan bangsa, lalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ada contohnya gambar sedang bergotong royong ya, kerja bakti membersihkan lingkungan, juga memperbaiki sarana-sarana dan prasarana umum ya, seperti tempat ibadah, jembatan, jalan, dan sebagainya. Berikutnya sila keempat ya, mengidentifikasi nilai-nilai kerakyatan ya, dalam kehidupan sesuai dengan sila keempat, pertama yang berhubungan dengan kepemimpinan ya. Yang pertama selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi setiap ada masalah dibahas bersama, lalu diputuskan bersama-sama agar hasilnya benar-benar disepakati bersama. Kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ya, ini yang menyebabkan pertengkaran ya, memaksakan suatu kehendak atau keinginan atau kemauan yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Lalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Lalu yang keempat menghormati hasil musyawarah bersama. Jadi hasil keputusan dihormati ya, secara bersama-sama. Lalu yang kelima ikut serta dalam pemilihan umum. Ini kalau ada pemilu ya, ada pemilihan presiden, bagi yang sudah memiliki KTP wajib ya mencoblos. Kemudian pilkada, pilkades, juga termasuk yang kecil juga pemilihan ketua RT, ketua RW ya di lingkungan masing-masing. Ini ada gambar contoh anak-anak sedang bermusyawarah ya tentang suatu materi pelajaran atau tugas yang diberikan oleh gurunya. Berikutnya nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita ya. Jadi kalau ada yang minta bantuan kepada kita, kita berusaha membantunya. Lalu menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Bisa saja dengan memberikan masukan, misalkan kurang bagus bagian apanya ya. Jadi tidak mengejek atau menghina ya. Kalau bagus katakan bagus, kalau jelek ya jangan katakan jelek, tapi katakan harus ada perbaikan di bagian apanya ya. Lalu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Lalu menghormati hak dan kewajiban orang lain. Jadi dihormati haknya untuk pendapatan apa ya, dan kewajibannya apa ya, selalu dihormati. Kemudian menyayangi sesama manusia ya, jadi selalu menyayangi setiap orang ya. Ini ada contohnya, salah satu kegiatan termasuk juga kemanusiaan ya, sila kedua ya, termasuk sila kelima yaitu bakti sosial ya. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Nah, pengertian koperasi dulu adalah sebuah badan usaha yang dibentuk atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan ya, jadi bersama-sama seperti sebuah keluarga, di mana tujuannya ialah untuk mensejahterakan para anggotanya. Nilai-nilainya yaitu kejujuran yang harus ada ya dalam sebagai anggota koperasi ya. Kemudian solidaritas itu saling membantu, saling menghargai ya, seperti saudara ya. Kemudian ketekunan, tekun dalam bekerja ya, untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian kekeluargaan, kalau ada yang sakit atau apa dibantu, kalau ada yang susah dibantu dalam anggota koperasi. Kemudian gotong royong, nah ini bekerja bersama-sama ya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian ada juga lambang koperasi yang perlu kalian ketahui, ada lambang koperasi yang sebelah kiri itu yang lama, lambang koperasi yang lama, kemudian yang baru ada di sebelah kanannya ya. Jadi ada dua lambang koperasi, yang lama dan yang baru ya, sebagai pengetahuan untuk kalian. Sekian dari Bapak ya, terima kasih untuk kesempatan pelajaran PKN tema 7. Jangan lupa selalu semangat dan terus belajar.
dalam kondisi apapun. Oke, terima kasih.